wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum. Kita memuji bersyukur hanya kepada Allah, memohon pertolongan, perlindungan hanya kepadanya. Kita mengadukan segala kekurangan dan kelemahan kita kepada Allah. Kita mohon ampunan atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat hanya kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita untuk beribadah sesuai yang Dia cintai dan ridhoi, dan juga untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman nanti. Tayyib, kita lanjutkan bab 11 Al-Mujahadah. Ayat-ayatnya sudah kita selesai Mas ya. Tinggal hadis. Ya. Silahkan. Kitab Riyadhus Shalihin bab mujahadah, berjuang bersungguh-sungguh. Yang pertama halaman 83. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa lahu allati yamshi biha wa in sa'alni a'taituhu wa in ta'adani idannahu rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang memusuhi kekasihku, sungguh aku nyatakan perang dengannya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri padaku dengan sesuatu yang aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, aku adalah telinga yang dia gunakan untuk mendengar, mata yang dia gunakan untuk melihat, tangan yang dia gunakan untuk menggenggam, dan kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia memohon kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Bab mujahadah. Dulu sudah kita sampaikan apa pengertian mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh, berjuang. Untuk apa? Berjuang menundukkan diri sendiri, melawan diri sendiri, dan melawan orang lain. Mujahadah ada dua, mujahadah terhadap diri sendiri dan mujahadah terhadap orang lain. Mujahadah terhadap diri sendiri itu lebih berat. Ternyata musuh yang paling berat itu bukan orang kafir, tapi siapa? Diri sendiri. Ya, aneh kan? Melawan orang kafir
melawan setan, melawan orang munafik, ternyata ya kita akan bisa mengalahkan mereka kalau bisa mengalahkan diri sendiri. Makanya selama kaum muslimin itu belum bisa istilahnya akur sama dirinya sendiri, ya, belum bisa menundukkan dirinya sendiri, gimana mungkin akan mampu menundukkan selainnya? Tengoklah para sahabat dahulu. Para sahabat dahulu, mereka selesai dengan diri mereka sendiri. Mereka menundukkan dan memaksa diri mereka 4 hal. Dijelaskan Ibnu Qayyim, dulu pernah kita sampaikan. Memaksa diri sendiri untuk menuntut ilmu. Memaksa untuk mengamalkannya. Memaksa untuk mendakwahkannya. Memaksa untuk sabar di atasnya. Bila 4 hal ini belum lulus, susah untuk mengalahkan orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Selama kaum muslimin gak bisa mujahadah terhadap 4 hal ini, susah kiranya, kecuali kalau menghendaki lain ya. Dan memang sejak dulu kala, orang-orang yang bisa mengalahkan orang kafir, orang-orang yang ditakuti oleh orang kafir itu adalah orang yang punya 4 hal ini. Itulah kesuksesan yang sejati. Sebagaimana yang disebutkan di awal usul tsalatsa, ya, ketahuilah wajib bagi setiap kita mempelajari 4 hal: ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu yang wajib dipelajari apa? Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam. Kemudian apa? Ya, dalilnya surah Al-Asr itu. Semua manusia rugi kecuali iman, amal saleh, tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Kalau kaum muslimin punya 4 ini dan itu semua berkaitan dengan diri sendiri, ya, berkaitan dengan diri sendiri, alias mampu untuk menundukkan jiwa kepada 4 hal ini, mudah untuk mengalahkan orang kafir, ya. Tapi kalau diri sendiri aja nggak mampu ditundukkan, gimana mau menundukkan orang kafir? Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa umat ini akan jadi perebutan umat yang lain. Bukan karena jumlah yang sedikit, tapi justru jumlahnya besar, jumlahnya banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan penyakit wahan kepada mereka. Apa itu? Cinta dunia, takut mati. Orang kalau cinta dunia, takut mati, kira-kira mengamalkan 4 hal ini enggak? Orang kalau sudah cinta dunia, ya mending nyari duit daripada ngaji. Gitu kan? Kalau orang cintanya dunia itu yang dipikir dunia, gimana mengembangkan dunia, menganak-pinakkan dunia, gitu kan yang dipikir. Tapi kalau yang dipikir itu apa? Akhirat, ya akan mikir ilmunya dulu, terus ngamalkan, dan begitu seterusnya. Bapak Ibu sekalian, mujahadah terhadap diri sendiri, ya, dalam format 4 hal tadi itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi dan menurut ulama yang lain disimpulkan 2: melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Kalau lebih dirangkum lagi, mujahadah melawan diri sendiri itu adalah melaksanakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Sedangkan mujahadah kepada orang lain terbagi 2 juga. Mujahadah dengan ilmu dan penjelasan, dan yang kedua dengan senjata. Dengan senjata. Dulu sudah kita bagi, menurut Ibnu Qayyim ada jihad melawan setan, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan orang munafik, jihad melawan orang kafir, jihad melawan ahli bid'ah. Kiranya nggak perlu kita ulangi lagi. Kita lanjutkan hadis-hadisnya, ayat-ayatnya sudah berlalu juga. Banyak ayat yang membicarakan tentang mujahadah. Berarti memang ya sebagaimana asal kata al-mujahadah, al-mufa'alah, kemarin sudah kita sampaikan pula, tarik menarik. Ya, namanya tarik menarik ya, kadang ini menang, ini kalah. Ini menang, ini kalah. Kan begitu. Kita juga begitu, mujahadah terhadap diri sendiri, kadang kita menang, kadang kita kalah. Nah, kadang nafsu menang, kadang akal sehat kita yang menang, kan begitu. Tarik menarik dan begitu terus mujahadah itu. Sampai kapan? Sampai mati. Dan finalnya nanti itu akhir hidup kita. Ya, makanya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu penentunya, goalnya itu di akhirnya. Ya, makanya mohon maaf, mujahadah itu jangan
cuman semangat sesaat. Ya, panas-panas tai lalat, tai lalat apa? Panas-panas tai ayam gitu kan. Cuman sesaat, dus bar kuwi perang istilahnya apa-apa. Ya, beramal juga tidak pertamanya semangat, bar kuwi apa? Nokro. Enggak seperti itu. Mujahadah itu apa? Ajek. Ya. Namanya tarik menarik, namanya perseteruan itu terus. Enggak ada lelah, enggak ada berhenti. Ya. Ya kadang kenceng, kadang kendo, tapi jangan dol, gitu kan? Ya, futur itu ada memang, tapi jangan sampai dol. Dalam arti apa? Keluar dari real syariat. Keluar dari real syariat. Ya, ada orang yang awalnya itu ada, kita lihat orangnya dulu. Ya. Dia suka, semangat sekali bid'ahkan orang, semangat menuntut ilmu, ya, semuanya disalah-salahkan dan sebagainya. Setelah itu apa? Dia sendiri yang tahu. Apa yang dulu dia larang, sekarang dia kerjakan. Ya, ia dan bilang, kita nggak seperti itu. Ya pakai aturan gitu ya. Mujahadah itu ada aturannya. Sekarang kita lihat bagaimana aturannya. Sebutkan dalam hadis qudsi, ya, ini hadis qudsi, hadis redaksi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah Taala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man adali, siapa yang memusuhi, adali waliyan, aku punya wali, ya, alias siapa memusuhi wali Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad adantuhu bil harb, ya, maka aku umumkan perang kepadanya. Langsung kita syarah saja untuk menyikat waktu, karena tadi sudah dibacakan, kita sekalian syarah. Jadi man adali, barang siapa yang memusuhi waliyan, ya, waliku. Pertanyaan, siapa wali Allah itu? Orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ya. Semakin tinggi pelaksanaan perintah, yang semakin tinggi mengurangi atau menjauhi larangannya, tingkat kewaliannya semakin tinggi. Ya. Allah sebutkan makna wali itu dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah sifati mereka, satu, tidak takut, dua, tidak sedih, ya. Tidak takut dan tidak sedih. Wah, ini sudah penghargaan yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Tidak ada takutnya mereka itu, tidak ada sedihnya mereka itu. Karena apa? Wong bersama Allah kok takut, ya, dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah kok sedih. Makanya kalau kita masih merasakan kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, kita tingkatkan kewalian kita. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah sifati dua. Wali Allah itu dengan apa? Satu, ya, mereka itu beriman, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan istimbat dari ayat ini, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa orangnya beriman, bertakwa, dia wali. Syaratnya gampang ya. Ini bukan gelar khusus milik misalnya keturunan Rasulullah, keturunan Sunan misalnya, atau keturunan anak wali harus jadi wali, enggak. Ya, emangnya anaknya Nabi Nuh pasti wali? Ya, ya. Anaknya Nabi mesti wali? Enggak. Selama mereka punya iman dan takwa, mereka itu wali.
Nah, hanya saja tingkat kewalian itu juga bertingkat-tingkat. Ya. Dan dihapusnya atau dicabutnya kesedihan dan rasa takut mereka itu juga bertingkat-tingkat. Semakin kewaliannya tinggi, iman takwanya tinggi, rasa sedih, rasa takutnya juga semakin berkurang. Berarti menghilangkan rasa sedih, rasa takut apa, Pak? Ya, nambah rezeki apa dalam arti nambah harta atau apa? Belum tentu loh orang tambah harta itu tambah ayam. Nggih mboten, Pak. Sok malah aku ndek mbene ketoke awal nikah ra ndek apa-apa kok indah kehidupan. Tapi sekarang kok apa-apa duwe. Kok ora tenang keluarga itu. Ya, ada was-was, kekhawatiran, kegundahan. Apa yang membuat itu? Kita kadang nggak tahu sebabnya apa. Ya. Jadi apa? Ternyata ketenangan, ketenteraman, ya, itu bukan dari zahir, tapi dari iman dan takwa. Jadi kuncinya di situ. Ya, kuncinya kalau hidup pengen bahagia, hidup pengen tenang, perkuat imannya, perkuat takwanya. Dan ini berlaku untuk semua. Apakah orang yang hidupnya miskin itu dijamin sengsara? Enggak juga. Bahkan dia mungkin lebih bahagia daripada yang hidup kaya raya. Saya kan pernah ceritakan ada seorang juragan, punya harta banyak. Dia punya pegawai yang ngurusi kebun buah-buahannya. Ya, si juragan ini dikasih sakit. Ya, banyak pantangan dia itu. Ketika dia melihat pegawainya itu dengan ya kerja bisa segera wae sehat bugar nyambut gawe ya ora nek kesele gitu kan. Terus makan buah makan apa ya ora nek pantangane, dia berpikir kalau seandainya nikmat yang aku dapatkan ditukar sama apa yang dia miliki sekarang, dia mau kok. Ya, padahal di mata pegawainya itu penak ya jadi bos ya. Tadi bos enak, tapi justru bosnya itu mikir enak kayak dhek kuwi. Gitu loh. Lah ya walik-walik ta, Pak. Wang sinawang namungan. Ya. Jadi kisah nyata loh, banyak yang sebut itu sebenarnya, tapi ora diomongke. Ya, enggak diomongke seperti itu. Ya, enak sekali ya. Dia ya, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun di dunia ini, kalau nggak ada iman, nggak ada takwa, sia-sialah, sia-sia hidup itu. Ya, waktu ya sia-sia, umur ya sia-sia, harta ya sia-sia, jabatan ya sia-sia, semua tanpa dikasih suplai iman dan takwa, sia-sia. Fir'aun sia-sia itu kerajaannya karena nggak ada iman dan takwa. Qarun sia-sia itu hartanya, nggak ada iman dan takwa. Kaumnya Nabi Nuh yang dikasih umur ratusan tahun bahkan mungkin ribuan, sia-sia umur mereka karena nggak ada iman dan takwa. Tapi ya, Imam Nawawi rahimahullah taala barokah umurnya meskipun cuma 45 tahun. Barokah umurnya karena apa? Iman takwa itu yang menjadikan segala sesuatu itu murup, urip ki urup, ngoten deh. Terus siapa musuh waliku? Ya, musuh ini bentuknya apa ini musuh ini? Ya. Tapi tadi makna wali itu bukan yang gelar khusus gitu loh. Punya hal-hal luar biasa, dibacok ndak mempan, makan beling nggak luka, nginjak ya. Beling-beling atau benda-benda tajam itu enggak terluka, ya, ditembak enggak mempan, bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, ya. Tiap hari umroh ke Mekah, Jumatan ding, kalau itu sepekan sekali, Jumatan ke Mekah. Ada juga loh, ya. Ada gua yang konon itu dulu dipakai pergi haji lewat gua itu. Atau ada lubang yang konon seorang wali itu pergi haji lewat lubang itu.
Kok ya nek sing percaya ngoten niku. Ya, ini tidak benar seperti itu. Tayyib, itu bukan wali. Pokoknya Pak, wali itu iman, takwa, tidak ada yang lain. Ya, karena Allah yang menyatakan sendiri. Siapa yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bentuk memusuhi itu gimana? Ya entah menyakiti dengan lisannya, ya, entah dengan sikapnya, entah dengan perbuatannya. Disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya para pendosa itu mereka menertawakan orang-orang beriman. Ketika di dunia, para pendosa itu menertawakan orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka lewat, medit-meditkan mata. Ngecek. Ya, disyaratkan dengan mata. Nah. Wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin. Kalau mereka kembali kepada bolo-bolo nih, senang mereka. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhalun. Kalau para pendosa melihat orang beriman, mereka orang-orang sesat itu. Ya. Dewe sing sesat kok ngarani wong iman kok malah sesat. Itu memang ya disebutkan dalam Al-Quran karakter mereka seperti itu. Orang sesat itu justru ngarani wong bener malah sesat. Maka jangan mudah menyesatkan orang, mengkafirkan orang. Nggak boleh seperti itu. Ya, harus kita muhasabah di sini. Ya. Wa idza ra'am qalu inna haula ila dhalun. Disebutkan juga di dalam awal surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau dikatakan kepada mereka, imanlah kamu seperti para sahabat itu telah beriman. Apa kata mereka? Akankah kami iman sebagaimana orang bodoh itu beriman? Ya, Allah katakan, mereka itulah sebenarnya orang yang bodoh. Tapi mereka itu nggak tahu, nggak nyadar kalau mereka itu bodoh. Ya, jadi orang yang musuh wali Allah, Allah Subhanahu wa taala ancam mereka. Apa itu? Bil harb. Dengan perang. Dengan apa? Perang. Dahi ditantang perang ini, Pak. Ya, ancaman perang. Yang diancam perang oleh Presiden Amerika ini wedi mboten, Pak? Atau Presiden Rusia, atau Presiden Cina, takut. Nah ini yang ngancam Allah loh. Ya. Harusnya lebih takut. Karena tidak ada kekuatan di langit maupun di bumi yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kalah, ngoten mawon lah. Pasti kalah. Sudah terbukti kok, siapapun yang berusaha menantang wali-wali Allah, menyakiti wali-wali Allah, memusuhi wali Allah sejak zaman Nuh sampai zaman sekarang dan berlaku sampai hari kiamat, pasti kalah. Walaupun grafiknya itu seakan-akan mereka di atas angin, tapi nanti akhirnya mereka kalah. Dah seperti itu. Dulu Nabi Muhammad saat di Mekah itu kayaknya kalah nggak? Kayak elo. Bagaimana nggak kelihatan kalah? Wong beliau sampai mau dibunuh, mau ditangkap, sampai ya hijrah ke Madinah. Nabi Musa dulu ketika meninggalkan Mesir kalah nggak seakan? Kalah, mau dibunuh oleh Fir'aun. Tapi apa? 10 tahun berikutnya Fir'aun yang kalah. Nabi juga 8 tahun berikutnya kaum musyrikin Mekah yang kalah. Ala kulli hal, ya, ancaman ini ancaman paling keras loh ini. Ya, seperti riba. Siapa yang tidak berhenti dari perbuatan riba? Ya, Allah mengumumkan perang. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada para pelaku riba. Sama dahsyatnya ini. Ya, jadi maknanya orang yang memusuhi wali Allah itu sedang menabrak pagar penjagaan Allah atas hamba yang dicintainya. Ya, makanya oleh karena itu mujahadah itu temanya tidak hanya fokus membahas ya diri sendiri. Ya, tema mujahadah itu tidak hanya fokus membahas mengalahkan nafsu diri kita sendiri, tapi juga menahan diri kita
dari apa? Menyakiti, mengganggu wali-wali. Itu juga butuh mujahadah loh. Ya. Bisakah lisan kita menahan diri dari mengolok-olok Allah, Rasul, agama Islam, syiar Islam, ya, simbol-simbol Islam, kaum mukminin, para sahabat? Disebutkan dalam surah As-Saff, surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kaum Muhajirin, setelah kaum Ansar, dan kita masuk di dalamnya. Bagaimana sikap mereka? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampuni kami dan orang-orang yang beriman sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan dalam hati kami dengki, hasad kepada orang beriman sebelum kami. Makanya orang-orang Syiah, mereka enggak masuk hal ini. Mereka jelas memusuhi wali-wali Allah, memusuhi para sahabat dengan apa? Mencela para sahabat, mencela Aisyah, mencela Abu Bakar, mencela Umar, bahkan mengkafirkan mereka. Ini namanya apa? Nantang Allah. Nantang Allah. Karena mereka itu wali-wali Allah, walinya para wali. Ya, sampai dimusuhi. Jadi mujahadah itu meliputi mujahadah lisan, dari ucapan-ucapan yang menyakiti, mujahadah sikap kita agar tidak mendolimi kaum mukminin. Ya, ini lebih berat Bapak Ibu sekalian daripada sekedar nambah ibadah sunnah. Saya ulangi lagi, ya, menahan sikap, menahan lisan, menahan perbuatan agar tidak mendolimi kaum mukminin itu seringkali lebih berat daripada nambah ibadah sunnah. Karena apa? Ada orang dia ibadah sunnahnya bagus, tapi mohon maaf lisannya nggak baik. Mungkin dari sisi ada sebagian wali yang diwalikan misalnya, dia itu warok banget terhadap harta, tapi dia tidak warok dalam mencederai kehormatan kaum mukminin. Ini juga nggak benar. Ya, ini juga nggak benar. Terus selanjutnya, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidak ada sesuatu yang tidak ada hambaku mendekatkan sesuatu kepadaku, ya, yang lebih aku cintai daripada kewajiban yang Allah berikan kepadanya. Dengan arti kata lain, kalau kita ingin dicintai Allah, ingin taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kuncinya pertama, wajib laksanakan. Ya, di sini Allah yang ngasih tertib urutan. Urutan kalau pengen dicintai Allah, urutan kalau mau mendekatkan diri kepada Allah itu urutannya wajib dulu kerjakan. Ya, jangan sunnah dulu. Ada sebagian orang kalau sholat malam itu bisa khusyuk, bisa menangis, bisa ya khusyuk itu aja lah. Tapi ketika ibadah sholat wajib nggak bisa khusyuk. Benar apa salah seperti ini? Salah. Ya. Seseorang melaksanakan puasa sunnahnya bagus, tapi puasa wajibnya berantakan. Ya. Seseorang melaksanakan amal-amal sunnahnya itu baik. Contoh misalnya, ya, sholat, baca Quran, zikir. Ini dalil ya, disebutkan dalam hadis. Nabi ditanya tentang seorang wanita yang rajin sholat malam, rajin berpuasa, rajin bersedekah. Tapi sunnah semua atau ini? Ini perkara-perkara sunnah ini. Yang wajib apa itu? Jaga lisan. Jaga lisan itu wajib enggak? Wajib. Jaga lisan dari apa? Menyakiti. Entah itu tetangga, dan kebetulan pada waktu itu wanita ini lisannya sering kali menyakiti tangga.
tajam kepada tetangga. Coba kita perhatikan ini. Sunnahnya banyak dia kerjakan. Wajibnya dia abaikan. Wajib itu tidak cuma sholat, tidak cuma puasa. Ya, kan ada amalan-amalan yang Allah wajibkan, yang kalau ditinggalkan berdosa. Namanya wajib itu dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa iman pada Allah dan yaumil akhir, ucapkan yang baik atau diam. Dan ini perintah. Ya. Dan Nabi SAW ingatkan Mu'adz bin Jabal ketika beliau memperingatkan bahaya lisan itu. Ya, banyak orang masuk ke dalam neraka, ditelungkupkan di atas batang hidungnya ke dalam neraka karena lisan mereka. Dia pegang lisannya, kufa alaika hada, jaga ini. Nah, tidaklah memasukkan manusia ke dalam neraka ya, kecuali dari dua pintu, pintu atas dan pintu bawah. Paham mana? Pintu atas si mulut, lisan, pintu bawah ya kemaluan. Iya dan billah. Itu yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Iya dan billah. Ya, maka dari itu menjaga yang wajib ini lebih afdal daripada menjaga sunnah. Contoh, ya, dalam tulisan saya tentang membantu orang lain, ya, Abdullah bin Abbas kalau nggak salah rela meninggalkan iktikaf demi untuk membantu saudara Muslim. Membantu saudara hukumnya apa? Wajib, menolong, ya, ta'awun. Apalagi dalam kesulitan, membutuhkan pertolongan. Mana yang lebih utama? Menolong saudara Muslim atau ibadah untuk diri sendiri? I'tikaf kan ibadah untuk diri sendiri. Ketika jenengan i'tikaf, apakah yang lain dapat pahala? Ya, ya mungkin yang bangun masjidnya dapat pahala, tapi kan bukan itu maksudnya. Maksudnya kayak i'tikaf, kayak sholat malam, kayak puasa, itu kan ibadah untuk diri sendiri. Ya, ibadah diri sendiri. Ya, dan ya, kalau kita pengen tahu letak mana yang lebih afdal, satu ibadah, ya, manfaatnya untuk diri sendiri dan orang lain dengan ibadah yang untuk diri sendiri, lebih afdal mana? Ya, diri dan orang lain. Bahkan disebutkan dalam hadis, seandainya Nabi SAW itu membantu kebutuhan saudara sampai selesai, itu lebih beliau cintai daripada i'tikaf 1 bulan. Kadang orang itu menganggap wes pokoknya anggere sholat malam itu yang paling top, marko top. Ini bukan untuk merendahkan keutamaan sholat malam, tidak sama sekali. Ya, wes pokoknya anggere iso sholat, iso poso sunnah itu wes paling top marko top, belum. Yang utama itu wajib dulu. Ya, wajib dulu, dan kewajiban itu banyak sekali. Macam ragamnya. Ya. Jadi itu urut-urutannya. Setelah itu apa? Setelah itu wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya, senantiasa hambaku, wa ma yazal itu alias apa? Continue loh. Enggak kalau mongso. Ya. Semangat baca Quran, semangat salat malam, semangat puasa, bariku pet. Ora dilanjutke. Ya, enggak istiqomah dalam menjalankannya. Ya di sini kalimatnya wala yaza wa ma yazalu abdi, hambaku terus senantiasa mendekatkan diri kepada aku, ya, dengan amal-amal sunnah. Tentunya setelah amal wajib, kan tadi pertamanya amal wajib dulu. Setelah itu apa? Amal sunnah. Hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Maka nanti, termasuk nanti bulan Ramadan ya, banyak orang itu salah memberikan prioritas. Salahnya gimana? Lebih mengutamakan tarawih daripada sholat subuh. Betul enggak? Orang merasa dosa, merasa berat meninggalkan sholat tarawih berjamaah daripada subuh berjamaah. Padahal urutannya apa? Subuh dulu afdal. Karena itu wajib.
Adapun tarawih hukumnya sunnah. Ya. Terus hingga aku mencintainya. Ya. Jadi dalam kalimat wa ma yazalu ini mengandung makna mendidik jiwa itu supaya istiqomah, senang istiqomah, konsisten, rawatib dijaga, witir dirawat, tilawah ya stabil, sedekah ya selalu, entah banyak entah sedikit tapi selalu gitu loh. Ya. Mujahadah yang beneran itu apa? Bukan awalnya kelihatan hebat, baru itu apa? Rapuh. Kayak tadi kita bahas tentang mukmin satu dengan lain itu seperti bangunan. Bangunan itu kan kalau kualitasnya speknya itu enggak sesuai standar, harusnya itu anggaran 1 M, cuman dibelanjakan 400 juta. Itu kelihatan awalnya kokoh enggak? Tapi apa? Enggak sesuai spek, hancur. Rusak perlahan, nah, perlahan-lahan. Ya. Ibarat iman itu kalau enggak sesuai spek. Ini istilah baru ya. Ya, enggak sesuai spek standar dari Allah dan Rasul, ya kualitasnya, pengamalannya juga berkurang. Nah, standar iman yang benar itu apa? Nabi dan para sahabat itu standar kita dalam masalah iman. Termasuk standar dalam mendahulukan mana wajib mana sunnah, seperti sudah pernah kita bahas dulu ya, kisahnya Abdullah bin Amr bin As mengutamakan amalan sunnah daripada wajib. Apa bentuknya? Beliau setiap malam menghatamkan Quran, setiap siang poso, istrinya ditelantarkan. Salah toh ini? Salah ya, dibenarkan, diluruskan oleh Nabi SAW. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu juga begitu, ketika disambangi oleh Salman Al-Farisi yang Nabi persaudarakan. Abu Darda dengan Salman Al-Farisi melihat istrinya, Abu Darda kok penampilannya seperti orang nggak punya suami, ya, tidak memperhatikan perawatan, ya, pakaian dan semisalnya, ya. Ternyata apa? Abu Darda biasanya kalau malam dipakai untuk sholat, siang dipakai untuk puasa. Mana jatah untuk istri? Nggak diperhatikan. Ya. Ini namanya apa? Menyalahi urutan. Wajib dulu ditunaikan, baru yang sunnah. Ya, baru yang sunnah. Seperti ada 3 orang yang datang menemui salah satu istri Nabi. Setelah ditanya menanyakan tentang ibadah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka bersumpah. Yang satu bersumpah akan sholat terus, nggak akan tidur. Yang satu bersumpah akan puasa terus, nggak akan berbuka. Yang satu bersumpah tidak akan menikah, fokus untuk ibadah. Kan ada urut-urutannya. Nabi meluruskan pemahaman seperti ini. Nabi ya sholat, ya tidur, ya puasa, ya berbuka, ya menikahi wanita. Siapa nggak senang dengan sunnahku bukan dari golonganku. Begitu Nabi memberikan urutan supaya nggak keliru, nggak salah. Karena setan itu membisiki supaya apa? Ya, tadinya kalau kita mampu untuk menuntut ilmu, bertauhid, meninggalkan syirik, ya, terus semangat beribadah, ibadahnya dilencengkan, disimpangkan oleh setan, nggak sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Begitu caranya setan itu. Jadi bukan berarti orang yang semangat ibadah, semangat mengamalkan yang sunnah itu mesti benar, belum tentu. Dilihat amal-amalnya yang lain, benar atau tidak, kewajibannya ditunaikan atau tidak. Bapak Ibu sekalian, rahimanillah wa iyyakum wa azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan cara pandang, mindset, ya, para sahabat dahulu ketika mereka beramal. Utamakan yang wajib, baru kemudian yang sunnah. Nah, utamakan yang wajib, baru kemudian amalan yang sunnah. Tadi saya mau cerita, ada cerita yang
menjelaskan praktek ini. Ya. Jelaskan yang wajib. Oh ya, kisahnya Handalah. Handalah ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, bagaimana keadaanmu? Nafaqa Handalah. Handalah dalam keadaan munafik. Bagaimana? Apa yang terjadi padamu? Ya, kami ketika di majelis Nabi SAW mendengarkan paparan beliau, ceramah beliau, ya, seakan-akan melihat surga dengan mata kepala. Ya, melihat neraka itu juga dengan mata kepala. Jadi imannya itu tumbuh kuat. Tapi ketika kembali kepada keluarga, kumpul sama anak, istri, beraktivitas seperti halnya umumnya manusia, rasa itu kok nggak ada atau berkurang. Nggak seperti saat bersama Nabi SAW. Ternyata Abu Bakar juga merasakan seperti itu. Lapor kepada Nabi SAW dan Nabi sampaikan bahwa siapa yang keadaannya seperti saat bersama Nabi SAW akan disalami oleh malaikat. Dan ya saatan wa saatan, saatan wa saatan, saatan wa saatan. Artinya apa? Waktu itu dibagi-bagi. Ada waktu untuk menyendiri, untuk tilawah, untuk sholat, untuk ini. Ada waktu untuk istri, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk itu dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi. Ada misalnya seorang terlalu fokus dalam dakwah, menelantarkan haknya istri. Benar nggak itu? Nggak benar itu. Sampai apa? Istrinya depresi, misalnya. Ya dan billah. Nah, ini manajemen harus diluruskan. Ya, harus diluruskan. Ala kulli hal, ya. Setelah hamba melaksanakannya wajib, dia senantiasa mengamalkan yang sunnah hingga Allah mencintainya. Apa yang terjadi? Ketika Allah mencintainya, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengaran yang ia gunakan mendengar, penglihatan yang ia gunakan melihat, tangan yang ia gunakan mengambil, kaki yang ia gunakan berjalan. Ini bukan mandungaling kaulolan Gusti. Ya, ini salah. Tapi apa maknanya? Pertolongan Allah untuk walinya yang seperti ini tadi, yang mengamalkan wajib dan senantiasa menjaga yang sunnah, maka Allah Subhanahu berikan pertolongan sangat khusus kepada hamba yang dicintainya. Apa pertolongannya? Bimbingan, dibimbing, penjagaan, dan kemudian untuk taat. Makanya di awal ayat yang dulu kita bahas, man jahada fina lanahdiyahum subulana. Siapa yang berjuang mujahadah di jalan kami, kami tunjukkan jalan-jalan kami. Kita melakukan satu kebaikan, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Ya, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang, ya itu namanya bimbingan dan penjagaan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah, Allah akan menuntunmu, membimbingmu. Setiap langkah kita, setiap tindak tanduk kita, apa yang kita ambil barokah. Apa kemana kita menuju baik, ya. Itu akan terus dibimbing, dijaga, dimudahkan untuk ketaatan. Ditambah lagi, ini janji yang luar biasa ini, ya. Wa in sa'alani a'taituhu wa la in sa'adani lau idzannahu. Kalau dia doa dikabulkan. Kalau minta perlindungan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang menenangkan hati. Jika hamba itu minta, Allah beri. Jika ia berlindung, Allah beri perlindungan. Masya Allah. Ya. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, jalan paling dicintai Allah itu dimulai dari fardu. Ya. Dari fardu. Dan mujahadah yang benar tidak melompati fondasi kewajiban ini. Alias mujahadah yang benar itu harus wajib dulu, baru yang sunnah. Urutannya begitu. Yang kedua, istiqomah lebih berat, tetapi lebih bernilai. Ya, daripada ledakan sesaat, semangat membabi buta di awal, tapi setelah itu pet. Ya, maka kalau bisa kebiasaan baik itu kita jaga terus. Jangan cuma awal tok. Oh, minta buka pintu kebaikan ini baru padam. Buka pintu kebaikan ini baru itu padam. Cuman sesaat, nggak continue. Ya, namanya kita beramal itu ya jaga terus. Kalau misalnya kita biasa ngaji,
jaga terus ngajinya. Kalau kita biasa baca Quran, jaga terus baca Qurannya. Sampai kapan? Sampai mati. Jangan, kalau bahasa Jawa itu jangan dat karo nyeng. Apa dat karo nyengin apa jane? Ya. Lagi mood aku ya ngamal, yang lagi ramut ya jenenge ramut ya. Ya. Itu belum stabil. Ya, belum stabil. Ya. Ada itu para ulama itu saking istiqomahnya, ya, diceritakan ada Syekh ngajar. Itu walau nggak ada yang hadir pun tetap ngisi. Loh, apa alasannya? Ya, selain itu tadi untuk menjaga kebiasaan baiknya, ya, barangkali ada makhluk yang lain yang mendengarkan. Loh, sampai seperti itu menjaga istiqomah itu. Ya, menjaga istiqomah itu sampai walaupun yang hadir cuma satu, cuma dua, cuma apa, tetap terus istiqomah. Ada loh Ustadz itu yang Masya Allah itu istiqomah, nggak mandang sing ngaji wong piro, sing anu wong piro, nggak mikir kayak begitu. Mikirnya pokoknya kebaikan itu ya terus laksanakan. Itu orang itu lebih berat daripada ledakan sesaat baru wis pet. Nah, ya, jadi gitulah. Makanya orang beriman itu semakin nambah hari, semakin nambah kebaikannya. Karena apa? Ini dilaksanakan. Nambah lagi, itu dilaksanakan. Nambah lagi, itu dilaksanakan. Emangnya awak dhewe suka kebaikannya? Nah, standarnya mana? Ya Nabi dan para sahabat ngukurnya seperti itu. Wah, aku ya dibanding ke yoji adoh no, ya ngaku toh janjane. Ya, kita mengakui toh kalau kita itu masih jauh dengan Nabi dan para sahabat. Kita masih jauh. Makanya apa? Terus tingkatkan beramal kita. Jangan merasa diri sudah cukup dalam beramal. Terus dosa sosial bisa merusak buah ibadah. Contohnya apa? Memusuhi wali Allah, ya, itu bahaya karena ditantang perang dan akan berhadapan dengan Allah dan pasti mereka binasa. Apa kaitannya hadis ini dengan bab mujahadah? Jadi inti mujahadah itu menata prioritas dan menundukkan hawa nafsu dalam hal yang paling berat. Dimulai dari menegakkan kewajiban, lalu menjaga amalan-amalan sunnah, ya, dan sebagainya. Ini yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Dan sebagai kesimpulannya, jadi jihad tidak hanya satu bentuk. Mujahadah tidak cuma satu bentuk. Tapi apa? Ada mujahadah melawan diri, melawan setan, melawan musuh yang nyata, ya. Namun yang paling menentukan bagi kebanyakan hamba itu jihad melawan diri. Kalau kita selesai melawan diri kita sendiri, kita mampu mendudukkan, kita mampu maksa, ya, untuk 4 hal tadi, menuntut ilmu, mengamalkan, mendakwahkan, sabar, insya Allah istiqamah bisa lahir dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.